الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد, Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan taufik darinya lah semua kebaikan bisa terlaksana. Dan demikian juga malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali duduk menghadiri majelis, yaitu majelis mudarasah, dalam rangka melaksanakan ketaatan, dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan dalam rangka memperbaiki amal kita. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan dan kekuatan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Waffaqanallah jami'an. Al-wahat wal akhwat, kita di pertemuan yang lalu atau mungkin bahkan di 3 pertemuan yang lalu, berturut-turut 3 pertemuan, kita membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Ya atau iya? Iya, Nah, dan lumayan panjang kita membahasnya dalam 3 pertemuan. Di pertemuan pertama kita menjelaskan bahwasanya di antara pembatal-pembatal sholat adalah jika syarat sah sholat tidak terpenuhi di pertengahan sholat. Maka syarat sah sholat itu harus dipenuhi semenjak sebelum mulai sholat, sepanjang menunaikan sholat sampai selesai. Jadi kalau di pertengahan sholat, syarat sah sholat itu tidak terpenuhi, maka batal juga sholat. Kemudian kita juga telah membahas apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam kitab Sulam wa Taufiq ini. Beliau menyebutkan beberapa pembatal, di antaranya al-kalam, berbicara walau bi harfaini, meskipun hanya dengan 2 huruf yang tidak bisa difahami, atau bi harfin mufhim, atau dengan 1 huruf yang bisa difahami. Dan kemarin kita sudah jelaskan maksudnya. Eh, Dan juga pembatal-pembatal yang lain seperti gerakan, kemudian menambah rukun gerakan, satu gerakan yang untuk main-main, kemudian makan, minum, kemudian terkait dengan niat, niat memutus sholat, atau mengaitkan memutus sholat dengan sesuatu, atau ragu dalam melanjutkan sholat atau memutus sholat, atau ragu dalam niat atau ragu dalam takbiratul ihram. Wafaqanallahu jami'an. Maka itu semuanya membatalkan sholat. Adapun yang terakhir, merubah niat, kemarin sempat kita rinci, maksud merubah sholat yang membatalkan itu seperti apa. Merubah sholat yang ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Wafaqanallahu jami'an. Eh, Alhamdulillah, pembahasan itu sudah kita selesaikan. Eh, apakah ada pertanyaan masih kalian sebelum kita lanjutkan? Atau mungkin saya yang bertanya?
Tidak ada pertanyaan kan dari ibu ya? Maka saya yang bertanya, mas sekalian, kita kemarin membahas di antara pembatal-pembatal sholat itu adalah berbicara. Ya kan ibu ya? Kecuali berbicara ini ditujukan kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad. Maka di sana kalau misalkan kita membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, kemudian membaca kalimat thayyibah, dikir-dikir dalam rangka memuji Allah atau berdoa kepada Allah. Maka itu semuanya tidak membatalkan sholat di dalam sholat. Dengan syarat harus berbahasa Arab. Kalau doa pun harus dengan berbahasa Arab. Pertanyaannya, kalau seandainya kita sholat di belakang imam dalam sholat jahriyah, yang bacaan imam terdengar jelas. Kemudian saat imam membaca ayat, imam salah dalam membacanya. Imam salah dalam membaca ayat. Kemudian makmum mengingatkan bacaan itu. Pertanyaannya, saat makmum mengingatkan bacaan itu, hukumnya apa? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Tergantung Halo, niatnya kalau nggak salah. Waktu itu Ustaz pernah bilang tergantung niat. tergantung niatnya ya. Gimana? Kalau sembari Tergantung zikir niat itu. enggak gitu. Tadi dulu saya cari dulu catatan. Kalau yang kita bahas di pertemuan pembahasan itu, yang kita bahas kalau tidak salah itu, kalau kita mengucapkan subhanallah. Iya, Ya kan Ibu ya? ya dengan dua Subhanallah niat. itu bagaimana? Nah, itu ucapan subhanallah itu hukumnya bagaimana? Itu kita sudah bahas. Tapi kalau ini, mengoreksi bacaan imam, itu bagaimana? Hmm. Tinggal disebutin aja gitu di belakang ada yang bisikin gitu. Ya, hukumnya bagaimana? Ketika makmum mengoreksi bacaan imam, itu hukumnya bagaimana? Apakah sholatnya makmum itu batal atau tidak? Karena dia kan mengoreksi bacaan. Pastinya sih enggak ya. Kan itu pakai bahasa Arab. Nggak tahu deh. Maka sama seperti pembahasan sebelumnya saat kita membahas eh, ucapan subhanallah untuk mengingatkan imam. Maka ucapan subhanallah itu niatnya untuk apa? Apakah dia mengucapkan subhanallah itu niatnya untuk berzikir atau digabung berzikir dan mengingatkan imam atau niatnya hanya mengingatkan imam saja. Dia bilang subhanallah untuk mengingatkan imam saja, bukan berzikir. Maka dua yang pertama itu tidak membatalkan sholat. Hmm. Sedangkan yang ketiga, kalau niatnya hanya mengingatkan imam saja, maka membatalkan sholat. Begitu kan Ibu ya? Maka Mm-mm. sama, juga mengoreksi bacaan imam juga seperti itu juga. Kalau misalkan saat mengoreksi bacaan imam, misalkan imam membaca ayat kemudian kurang tepat bacaannya, kemudian dikoreksi oleh makmum. Maka, atau misalkan imamnya lupa berhenti, betul-betul macet gitu bacaan, karena lupa. Kemudian dibetulkan oleh makmum, diingatkan oleh makmum. Maka itu harus diperhatikan niat. Maka harus diperhatikan niat. Dia membaca ayat tersebut, itu niatnya membaca Al-Quran saja, atau digabungkan niat antara membaca Al-Quran dan mengingatkan imam, atau niatnya hanya mengingatkan imam saja. Maka dua yang pertama itu tidak membatalkan sholat, sedangkan yang terakhir membatalkan sholat. Kalau niatnya hanya mengingatkan imam saja. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Insya Allah. Halo?
Bisa Iya dipahami Ustadz. maksud saya, Mas? Bisa. Apa maksudnya? Ada pertanyaan Mas sekalian sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya? Ya. Nah, Tidak ada? udah ada Ustadz lagi jelas. Apa maksudnya? Mungkin ada yang nggak, oh, itu kok gitu banget. Apa nggak susah? Nggak susah. Bisa, bisa, bisa. Bahkan anak kecil saja bisa. Masa kita nggak bisa? Kemarin saya bilang, anak saya Ayub itu yang usia 10 tahun itu bisa seperti itu. Ketika saya jadi imam kemudian saya salah atau macet gitu, dia ya kebetulan dia sudah memang sudah belajar fikih sholat. Ah, ya ketika itu mengoreksi bacaan saya, eh, mengingatkan bacaan saya. Kemudian setelah sholat dia bilang, tadi saya ketika mengingatkan itu niat saya membaca Al-Quran, biar nggak batal sholat. Iya. Begitu ibunya. Ya Ustadz. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan umat sekalian. Pembahasan berikutnya di sini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Meskipun pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya dan setelahnya itu juga penting, itu semuanya berkaitan dengan sah tidaknya sholat kita. Sebelum-sebelumnya syarat wajib, kemudian syarat-syarat sah sholat, kemudian pembatal-pembatal sholat. Kemudian setelah pembahasan ini, itu terkait dengan rukun-rukun sholat. Namun, pembahasan ini, meskipun iya sama-sama penting, tapi ini lebih penting. Kenapa? Karena pembahasan-pembahasan sebelumnya dan pembahasan setelahnya nanti terkait dengan rukun, itu semuanya berkaitan tentang zahir, berkaitan dengan sah tidaknya sholat kita, itu penting. Tapi ini lebih penting lagi. Ini kaitannya dengan apakah sholat kita diterima atau tidak. Apakah sholat kita mendapatkan pahala atau tidak. Nah, karena mungkin suatu amalan itu sah, tapi sahnya itu hanya menggugurkan kewajiban tanpa mendapatkan pahala. Kita tidak mau, kita tidak ingin ibadah kita itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya kan Ibu ya? Kita juga ingin Ya. ibadah kita itu mendapatkan pahala. Maka ini pembahasan yang penting. Manil Qari'ah, siapa yang akan membaca umat sekalian? Yang belum pernah membaca ada di sini umat sekalian? Halo? Wah, diam semua ya. Kalau sudah uh, minta membaca, diam semuanya ini. Udah Ustadz aja. Ustadz. Saya tawarkan dulu sebelum daripada saya tunjuk. Nanti saya tawarkan dulu. Ada yang mau membaca? Wahid? Pak Seroka. Eh, gantian Bu Anita. Yang lain tutup mic semua. Kapan tadi? Bu Edita tuh. Bu Edita nggak ada, Bu Edita. Oh, nggak ada. Bu Dita terlambat, beliau izin terlambat. Oh, Insya Bu Allah Siti besok. Rohani, nah ada Ustadz. Bu Siti Rohani, Ustadz. Hmm. Bu Siti. Yang belum pernah membaca di sini siapa? Ibu Fitri Kayaknya di Sawaliyah ini sudah pernah membaca atau dicoba malam ini? Tafadhali. Bisa tidak? Belum ada respon.
Bu Fitri, Apa bisa? Ustaz antum? Anda Ustaz. Nah, bisa membaca? Insyaallah Ustaz. Tafadhal. Fadlun min syuruti qabuli salati. Faslun. Faslun, bukan fadlun, tapi faslun. Nah, Faslun fi syuruti qabuli salati. Wa syur nah, wa syurita ma'a ma marra min syuruti sihhati salati li liqaw li liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ay baili thawabiha wa darajatiha. nah, an yaqsida, Uh, uh, an yak an an yaqsida yaqsida biha, biha an an yaqsida yaqsida biha, apa Ustaz? nah, saya an yaqsida biha, An yaqsida biha wajah Allahi wahdahu ay wijhata taatillahi wa an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan wa an yuhadira qalbahu fi yuhdira, wa an yuhdira. wa an yuhdira qalbahu fiha bi an yakhsha'a qabalahu Allahi walau آه lahzatan. مهلا بأن يخشع قلبه Oh, nah, Ustaz. Bi an yakhsha'a qalbuhu Allahi, لله. dibacanya lillah bukan ini Ustaz. Oh, nah, Ustaz. Nah, lillah. Tidak Bi ada an hamzah wasalnya kan? yakhsha'a bi an yakhsha'a qalbuhu lillahi walau lahzatan. Baik. Falaysa lahu min salatihi illa ma aqala ay wa ay Ustaz atau Wa'a. Naam, sahih. ay Wa'a. wa an la yu'jaba biha wa ma'na sihhati salati duna qabuliha an yas Antas kuta. apa Ustaz enggak kelihatan bentar. An tasquta anhul mutabalahu biha duna an Mutallabatu. Mutallabat. mutabalat mutalabat Mutallabah. Naam. mutalabatu biha duna an yanala thawabahal khassah. Ahsan. Entah Allah jazakillah khairan katsiran. Namanya sedang mengajar. Bukan Ustaz. Entah Allah ini. نعم. جزاك الله خيرا كثيرا للقراءة. فأنا أعيد القراءة. Saya ulang sekilas bacaannya. Tadi sudah betul membacanya, tapi mungkin supaya lebih jelas. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. فصل في شروط قبول الصلاة. وشرط مع ما مر من شروط صحة الصلاة لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أي نيل ثوابها ودرجاتها أن يقصد بها وجه الله وحده أي وجهة طاعة الله، وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، وأن يحضر قلبه فيها بأن يخشع قلبه لله ولو لحظة، فليس له من صلاته إلا ما عقل أي وعى، وألا يعجب بها. ومعنى صحة الصلاة دون قبولها أن تسقط عنده المطالبة بها دون أن ينال ثوابها الخاص. Kurang lebih seperti itu mas sekalian. Maka sebagaimana judul di sana disebutkan, di sini al-muallif rahimahullah taala membahas tentang syarat-syarat diterimanya salat. Syarat-syarat diterimanya salat di sisi Allah taala. Syarat-syarat agar kita mendapatkan pahala dari salat kita. Maka al-muallif di sana menyebutkan ada 4 syarat.
Kita terjemahkan terlebih dahulu. Naam. Atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan bacaannya tadi, Wahad? Dan tadi Mutarjim. Ustaz, Afan Ya, Ustaz. Gimana? Tadi di baris ketiga itu wa an yakuna makaluhu atau makuluhu. makaluhu. Ah, Makal, afwan. Saya tadi salah baca. Seperti yang di PDF itu ya Ustaz, makaluhu. Naam, Makal. Sahih. Makal. Faqalallah jami. Baik, Ustaz. Itu aja Ustaz. Mak Makal itu sebenarnya juga maknanya makul. Makul, tapi makul pakai waw ya. Seperti eh, Makul. apa? Ism maf'ul yang kita pelajari kemarin. Ism maf'ul. Nah, Ustaz. Faqalallah jami. Wasyuru. Wasyuru. Soal akhar, La yang yujad. yujad. Jayid. Wafaqanallah jami'an. Kita terjemahkan terlebih dahulu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ini tidak terlalu banyak. Faslun fi syuruti qabulis salati. Pasal yang membahas tentang syarat-syarat diterimanya salat. Wa syurita. Ini kalau umat sekalian masih ingat di kitab, kalau misalkan kita membahas kitab Durus Sulughah jilid 6 apa semester 6. Ya, Hmm. kitab dulu Durus Sulughah semester 6 atau jilid 3 di sana kalau tidak salah sekitar bab 3 atau 4 ya. Di sana ada pembahasan macam-macam fi'lun. Ada fi'lun ma'lum, ada fi'lun Maju. majhul. Ya atau ya? Fi'lun Ya, majhul. Fi'lun majhul itu kalau dalam bahasa kita sebut dengan apa, Wahad? Kata kalimat kerja. pasif. Kata kerja Ya, pasif. sip. Pasif. Kata kerja pasif. Ini di sini wasyurita. Ini wazannya fu'ila, ya kan, Wahad? Maka Ya, ini fi'lun majhul. Wasyurita ma'a ma marra liqabuliha 'inda Allah Ta'ala. Maka syurita ini adalah fi'lun majhul, naibu fa'ilnya nanti yang akan disebutkan ada 4 syarat nanti. Gitu ya, Bapak ya. ya Ustaz. Kalau diterjemahkan dan disyaratkan bersamaan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ma'a ma marra. Ma'a ma marra. Marra itu yang telah berlalu, yang telah lewat. Bersamaan dengan apa yang telah disebutkan yang lalu. Maksudnya yang telah disebutkan apa? Min syuruti sihhati shalah. Dari syarat-syarat sah salat. Ah, jadi di sana ada syarat yang lain. Kalau syarat-syarat sahnya sholat itu terkait dengan sah tidaknya sholat. Tapi sholat itu yang kita harapkan tidak hanya sahnya saja, tidak hanya menggugurkan kewajibannya saja, tapi juga kita berharap sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala dari sholat kita. Makanya di sana wasyurita ma'ama marra liqabuliha. Syarat apa? Syarat dan disyaratkan untuk atau agar sholat kita diterima di sisi Allah. Liqabuliha 'inda Allah. Disyaratkan bersamaan dengan apa yang disebutkan yang lalu atau sebelumnya agar sholat kita diterima di sisi Allah. Liqabuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Agar sholat kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada keterangan di dalam kurung maksud dari liqabuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Ay naila thawa ay naili thawabiha wa darajatiha. Maksudnya diterima di sisi Allah itu adalah kita mendapatkan pahalanya. Thawab itu artinya pahala. Naila au ay naili thawabiha yaitu mendapatkan pahala darinya wa darajatiha dan keutamaan-keutamaan. Gitu ya, Bapak ya. Bingung tidak terjemahnya, Wahab? Insyaallah enggak Ustaz. Baik. Setelah itu al-muallif rahimahullah langsung menyebutkan satu persatu. Kita hitung masukkan. Ya, Syarat yang pertama, an yaqsida biha wajhallahi wahdahu. Maksudnya apa? Di dalam melaksanakan sholat, hendaknya seseorang hanya bermaksud untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mengerjakan sholat hanya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Yang dituju hanya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qasada yaqsidu itu artinya bermaksud atau bertujuan. An yaqsida biha, biha ini sholat maksudnya. Bermaksud dengan sholatnya atau mengerjakan sholat dengan tujuan mengharap Hanya untuk mendapat ridho Allah. ridha Allah Ta'ala. Nah, hanya nggak ada yang lain. Wahdahu, wahdahu ini Wah, terjemahnya ya. bisa diterjemahkan hanya. Itu ya bukan? Iya. Wahdahu maha. Ah, Atau dengan kata lain ikhlas. Nah, di sana ada keterangan di dalam kurung ai wijhata ta'atillah. Maksudnya hanya bermaksud mengharap ridha Allah itu hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah semata. Nggak ada embel-embel yang lain. Wijhata ta'atillah hanya dalam rangka taat kepada Allah. Gitu ya, Bu ya? mhm. Wahdahu maha. Ah, Oke. Berikutnya, berarti ini syarat yang dua kedua. nih. Wa an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makanannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya harus halal. Makanan, pakaian, dan tempat sholatnya harus halal. Mhm. Makanya kalau secara hukum fikih itu biasanya ada pembahasan bagaimana sholat fil ardil maghsubah, menunaikan sholat di uh, tempat rampasan. Dia merampas tempat, suatu tempat, kemudian dia sholat di sana. Sah atau tidak? Sampai ada pembahasan seperti itu. Baik. Berikutnya, syarat yang berikutnya. Wa an yuhdira qalbahu fiha. Ini syarat yang ketiga, Ibu kan? Yaitu Iya, apa? apa Harus nih? menghadirkan hati. Harus menghadirkan hatinya di dalam sholat. Fiha, di dalam sholat. Harus menghadirkan hatinya di dalam sholat. Menghadirkan hati maksudnya bagaimana? Di sana ada keterangan di dalam kurung. Bi an yakhsha'a qalbuhu lillahi walau lahdah. Yaitu dengan khusyuk. Dengan hatinya yang khusyuk pada Allah meskipun hanya sesaat di dalam sholat. Kemudian masih dilanjutkan, ini masih sambungan syarat yang ketiga. Falaisa lahu min salatihi illa ma'aqala. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun dari sholatnya illa ma'aqala, kecuali yang dia sadari saja. Maksudnya yang dia betul-betul sadar mengerjakan sholat itu. Hadir hatinya saat mengerjakan sholat itu. Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung ai wa'a. Aqala maknanya adalah wa'a. Wa'a itu sadar. Jadi bukan sholat yang dalam keadaan melamun. Bukan sholat yang tidak terasa. Yang di awali takbiratul ihram tiba-tiba sudah salam baru sadar. Mhm. Falaisa lahu min sholatihi. Tidaklah seseorang mendapatkan apapun dari sholatnya illa ma'aqala. Kecuali apa yang dia kerjakan dalam keadaan sadar. Wadih mahat. Iya, Jayyid. Kemudian syarat yang keempat, dan ini adalah yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif, ya kan Ibu Men? Wa iya. alla yu'jaba biha. Bisa dibaca wa alla yu'jaba atau wa alla yu'jiba. Ya apa? Jadikan isim maklum atau majhul sama maknanya. Wa alla yu'jaba biha atau wa alla yu'jiba biha maknanya, dan hendaknya dia tidak merasa ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga, Ah, tidak yang tidak lebih. merasa bangga dengan sholat. Hmm. Allah, Allah selalu memberikan taufik. Nah, ya.
Berikutnya di sana ini ada keterangan tambahan di dalam kurung. Ini bukan dari mu'alif tapi keterangan tambahan. Ta'liqat. Wa ma'na sihhatis shalah duna qabuliha, dan maksud dari salat itu sah tapi tidak diterima itu bagaimana? Makna sihhatis shalah, maksud dari salat itu sah duna, tanpa, qabuliha, tanpa dianggap, tanpa diterima. Sah tapi tidak diterima. Maksudnya bagaimana? An tasquta anhul mutalabah biha. Maksudnya dia sudah tidak wajib untuk mengerjakannya lagi. Maksudnya kewajibannya telah gugur. Kewajibannya gugur, itu sah berarti. Duna an yanala thawabahal khas. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala khusus dari sholatnya. Itu jadi terkadang seperti itu. Bisa suatu amalan itu menggugurkan kewajiban saja, tapi Artinya tidak tidak. mendapatkan pahala. Dan ini sebenarnya tidak hanya di dalam sholat, tapi di dalam ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Makanya hadis masyhur biasanya kalau di bulan Ramadan kita mendengar hadis kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wala 'atash. Iya. Tidaklah seseorang betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan hanya Apa? lapar Bahkan dan dahaga. Ya kan Ibu ya? Faqanallahu jami'an. Maka nanti juga ada banyak hadis-hadis yang semisal terkait dengan sholat. Faqanallahu jami'an. Hal min soal Muhammad, ada pertanyaan terkait dengan terjemahnya tadi? yang terakhir tadi Ustaz, wa Bagaimana? makna setelah wa makna sihhatis sholati dun qabuliha Wa itu ma'na sihhati sholat duna qabuliha, dan maksud sholat itu diterima tapi tidak diterima. dari Antas antara quta antas quta anhul mutalabah biha. Ini kewajibannya telah gugur. Nah, jadi singkatnya secara makna seperti itu, secara maknawiyah. Maksudnya seperti itu. Saqata yasqutu itu artinya jatuh atau gugur. Ya, saya. ya, Hmm. aku juga Mutalabah itu apa no? Terdengar weh, suara Gus. Apa no? Ya risiko banyak kucingnya. An tasquta, saqata yasqutu artinya Ya, jatuh atau gugur, gugur. maksudnya di sini. Ya. Al-mutalabah itu eh, tuntutan. Mutalabah itu tuntutan dari kata talaba. Talaba yatlubu artinya Oh, meminta atau menuntut. gitu. Jadi maksudnya tuntutan apa? Tuntutan kewajiban. Kewajiban itu kan harus dikerjakan ya atau ya. Ya. Jadi maksud dari antas anhul mutalabah biha, gugur kewajiban untuk melaksanakannya. Duna an yanala thawabahal khas, akan tetapi tidak mendapatkan pahala khusus dari sholat tersebut. Gitu ya. Ya nala. Ya nala. Duna itu artinya tanpa. tanpa Sedangkan Oh. nala yanalu itu maknanya mendapatkan. Hmm. Itu apa? Sawa. Sawa biha. Thawab, naam, thawab di makna ajr. Thawab di makna Ah, ajr. ajrun ya. Naam. Kalau kos, خاص يعني في لغتنا خاص أيضا خصوص. oh ya. cuman menggugurkan kewajiban gitu ya Ustaz ya, نعم. tapi وفقنا tidak الله mendapat جميعا. Maka sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Ini adalah ruh dari sholat. Itu di sini. Mm-mm. Wafaqana Allah jami'an. Ada lagi pertanyaan Wahab? Tidak ada? Jayid. lanjut. Wafaqana Allah jami'an. In kana laisa ladaikum soal, kalau tidak ada pertanyaan, maka coba kita ulas sedikit demi sedikit. Tadi sempat kita sebutkan di awal, di sini eh, pembahasan ini tentang apa? Syarat-syarat diterimanya sholat. Kalau syarat-syarat sahnya sholat, maka sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan juga pembatal-pembatal sholat yang kita bahas terakhir kemarin. Maka di sini bukan syarat sah,
tapi syarat diterimanya sholat. Itu Mm-mm. Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Wa syurita ma'a ma marra, dan disyaratkan bersamaan dengan syarat-syarat sah yang sebelumnya. Jadi begini ya mas sekalian. Berdasarkan penjelasan yang di awal ini, syurita ma'a ma marra liqabuliha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat sah itu adalah yang kita bahas sebelumnya. Tapi syarat diterimanya sholat itu harus sah, itu pertama. Kemudian juga disertai syarat-syarat yang disebutkan di sini. Mm. Bisa difahami maksud saya, mas sekalian? Mm-mm. Jadi agar sholat itu diterima, maka pertama sholat itu harus sah terlebih dahulu, harus terpenuhi semua syarat sahnya terlebih dahulu. Itu pertama. Lalu yang kedua, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini. Jadi kalau suatu amalan ibadah dia bisa jadi sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau yang mendapatkan pahala, yang diterima di sisi Allah itu pasti sah. Begitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Bisa difahami maksud saya? Gimana Ustaz? Jadi yang penting diterima ya Ustadz ya, bukan sahnya gitu. Loh, kok malah dibalik? Iya Tadi ya Ustaz. Jangan bilang dibalik. kan gitu. Kalau pengen tadi Ustadz bilang bukannya begitu ya? Enggak. Diulang Ustaz, Ahwan Ustaz. Jadi, tadi kalau syarat-syarat sah itu sudah kita bahas. Syarat sah itu menentukan sah tidaknya sholat kita, ya artinya. Iya. Kemudian di Ya. sini Alif menyebutkan wa syurita ma'ama marra, dan disyaratkan bersamaan dengan syarat-syarat sah sebelumnya yang kita bahas, disyaratkan agar sholat kita bisa diterima di sisi Allah, ada syarat-syarat berikut. Jadi, agar sholat kita bisa diterima di sisi Allah, itu pertama, syarat sah itu semuanya harus terpenuhi. Itu yang paling pertama. Iya. Karena kalau misalkan sholatnya itu tidak sah, jelas itu tidak diterima di sisi Allah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Maka harus sah dulu. Kemudian setelah memastikan syarat-syarat sah itu semuanya terpenuhi, baru kita harus memperhatikan syarat-syarat ini saat melaksanakan sholat. Syarat-syarat diterima di sini. Gitu ya, Bu ya? Bisa dipahami maksud saya? Insya Allah bisa, Ustaz. Iya Nah, Ustaz, insya Allah. jadi kalau tadi mana yang lebih penting? Bukan mana yang lebih penting, semuanya penting. Iya. Sholat kita harus sah, dan kita berharap sholat kita diterima, ya atau ya? Iya. Nah, maka syarat sah itu semuanya harus dipenuhi agar sholat kita sah, dan Mendapat pahala. kita berharap mendapatkan pahala dengan cara tadi memenuhi syarat-syarat sah dan syarat-syarat diterima. Gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Ada lagi pertanyaan, Wahab? Lanjut. La yujud Ustaz. Gitu ya, Bu ya? Jadi kalau nggak sah ya pasti nggak diterima. Kalau nggak Iya. sah pasti nggak diterima. Gitu ya. Mm-mm. Kalau diterima, ya berarti yang sah yang diterima itu pertama yang sah, kemudian yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini. Mm-mm. Wafaqanallahu jami'an. Gitu ya, Bu ya? Iya Ustaz. Jadi maksudnya diterima tadi adalah mendapatkan pahala. Kemudian al-mu'alif langsung ke syarat yang pertama. Wa ani, apa tadi Om? Hah? Itu tadi. An yaqsida, an yaqsida biha wajah Allahi wahdah. Menunaikan salat, menunaikan salatnya dalam rangka mengharap ridha Allah semata. Atau salatnya ini hanya ditujukan untuk Allah semata. Qasada yaqsidu artinya bermaksud atau menuju, maniatkan. Jadi bermaksud mengerjakan sholat ini hanya dengan maksud mengharap ridha Allah semata. Ditujukan kepada Allah semata.
Ai wijhata ta'atillah, yaitu hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas insya Allah mas kalian, ini yang biasa kita kenal dengan istilah ikhlas, ya kan Ibu ya? Ya. Iya. Insya Allah semuanya kita paham. Di antara syarat diterimanya suatu amalan itu adalah ikhlas. Saya bilang di antara karena syarat diterimanya amalan itu sebenarnya tidak hanya ikhlas, tapi ada syarat-syarat yang lain. Mungkin kalau di pengajian-pengajian yang banyak disebutkan kajian-kajian di masjid-masjid atau di masyarakat awam itu syarat yang pertama ikhlas, kemudian syarat yang kedua ittiba, gitu kan, Mas? Coba, Kalau ittiba itu kan terkait dengan ketentuan-ketentuan secara zahir, seperti syarat sah. Tapi sebenarnya ada syarat-syarat yang lain yang akan kita bahas nanti dan juga syarat yang paling utama sebenarnya itu Islam, harus Islam. Ya oh, kan Ibu ya? Syarat yang pertama itu harus Islam. Orang mau sebaik apapun, beramal soleh sebanyak apapun, kalau tidak Islam, maka tidak akan pernah diterima amalannya, ya atau ya? iya betul. Ya. Betul, Imam. Nah, jadi syarat diterimanya suatu amalan itu sebenarnya tidak hanya dua. Biasanya kadang sering menyebutkan dua syarat diterimanya suatu amalan. Tidak hanya dua. Dua itu bagian dari yang banyak. Yang pertama harus Islam. Nah, berikutnya ikhlas. Tapi ikhlas itu maksudnya apa, Mas sekalian? Apa? Dan wujud ikhlas itu bagaimana? Mempraktekkan ikhlas itu bagaimana? Kalau misalkan di dalam sholat itu mengikhlaskan sholat kita itu bagaimana? Kalau mungkin definisi ikhlas banyak, mungkin berbagai macam definisi ikhlas dan maksudnya sama. Misalkan ada yang mengatakan al-ikhlas itu al-amalu lillahi wahdah. Beramal hanya untuk Allah semata. Namun dalam prakteknya ikhlas itu ada tiga tingkatan. Ikhlas itu ada tiga tingkatan. Apa saja? Tingkatan yang pertama, yang itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu hendaknya kita melaksanakan ibadah semata-mata hanya ditujukan kepada Allah. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa Iya. liya'budun." Maka kita harus betul-betul menyadari bahwasanya kita semuanya masuk di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Maka kita harus sadari yang paling pertama, Allah adalah yang telah menciptakan kita. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah. Dan sudah selayaknya kita menyembahnya. Karena memang tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepadanya. Ya kan Ibu ya? Subhanallah. Maka tingkatan ikhlas yang paling pertama adalah kita melaksanakan ibadah semata-mata berdasarkan kesadaran kita bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. Dan kita memang wajib menyembah. Tidak mengharapkan yang lain-lain. Bahkan tidak mengharapkan pahala di akhirat. Tidak mengharapkan surga. Tidak mengharapkan kita dijauhkan dari api neraka. Itu tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Memang semata-mata atas dasar kesadaran kita bahwasanya Allah itu adalah ilah, Rabb kita, Khaliquna.
pencipta kita, yang menguasai kita, satu-satunya yang berhak kita sembah. Dan kita berkewajiban untuk beribadah kepada. Ini tingkatan ikhlas yang paling. Sedangkan tingkatan ikhlas yang kedua, yaitu mengerjakan amal soleh dalam rangka mengharap pahala di akhirat. Mengerjakan amal soleh dalam rangka mengharap pahala di akhirat. Misalkan berharap agar bisa masuk surga. Berharap agar dijauhkan dari azab dan api neraka. Maka itu masih bagian dari keikhlasan. Masih masuk kategori ikhlas. Namun itu adalah kategori ikhlas yang kedua, tingkatan yang kedua. Bukan yang paling tinggi. Wadih wahad? Iya. Nah, sedangkan tingkatan keikhlasan yang ketiga adalah seseorang mengerjakan amal solih dalam rangka mengharapkan kemaslahatan atau kemuliaan di dunia. Misalnya, seorang mengerjakan sholat agar Allah memuliakannya di dunia. Seseorang mengerjakan sholat agar dimudahkan urusannya di dunia. Seseorang mengerjakan sholat, misalkan qiyamul lail, karena memang di sana ada hadis yang menyebutkannya misalnya, di antara faidah atau manfaat qiyamul lail adalah untuk kesehatan. Ya atau ya? Iya. Maka ini adalah tingkatan keikhlasan yang ketiga. Mengerjakan suatu amal soleh, berharap mendapatkan manfaat di dunia. Berharap, maksudnya manfaat di dunia ini manfaat yang diberikan Allah di dunia. Jadi bukan maksudnya sholatnya karena ingin dilihat orang. Bukan itu. Kalau itu jelas ria. Iya. Maksudnya supaya Allah memberikan manfaat dunia kepada kita. Nah, itu maksudnya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Maka para ulama menjelaskan, selain tiga tingkatan ikhlas itu, selebihnya semuanya adalah riya dan sum'ah. Selain tiga tingkatan tadi, yang paling pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga itu sudah paling minim. Gitu. Tingkat keikhlasan yang paling rendah itu yang ketiga. Maka selain itu, di bawahnya itu sudah semuanya riya dan sum'ah. Dan itu haram, justru malah. Ketika Iya, Ustaz. seseorang, Sudah bukan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa dari amalan. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. iya langsung ya dosa. Ada pertanyaan, wahai sekalian? Afan tadi Ayo, Ustaz. terlewat. Bagaimana? Tadi nomor 2 dan 3 Afan terlewat. Jadi ada iklan. Yang tingkatan ikhlas yang kedua tadi, mengerjakan amal solih dalam rangka mengharapkan Pahala Pahala. di akhirat. pahala di akhirat. Mengharapkan pahala di akhirat. Seperti Masuk surga. mengharapkan masuk surga. Iya. Atau dijauhkan dari azab dan api neraka. Mm-mm. Nah, Baik. itu tingkatan ikhlas yang kedua. Sedangkan tingkatan ikhlas yang ketiga, mengerjakan amal solih dalam rangka mengharapkan manfaat di Kemaslahatan. dunia agar Allah memberikan kemaslahatan di dunia. Gitu ya. Dan kadang-kadang kan ada. Nah, ini masih kategori ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah.
Bukan kadang-kadang kan ada misalkan eh, seseorang melakukan sedekah subuh kan beberapa waktu kan marak ya motivasi melaksanakan sedekah subuh. Sebenarnya bagus, baik, nggak masalah. Terus, Di sana ada yang berniat melaksanakan sedekah subuh agar rezekinya dilapangkan, hmm, ya kan Ibu ya? Tapi tingkat. itu adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Oh, Oh, ya, ya. kirain itu nggak boleh, Ustaz. Tapi maksudnya berharapnya kepada Allah, ya. Berharapnya kepada Allah. Gitu. Tapi itu tingkatan ikhlas yang paling rendah. Berarti kalau niat kita tiga-tiganya, berarti apa Ustaz? Berarti apa? Gimana? Dapat tiga tingkat itu Ustaz. Paket komplit ya. Paket komplit. Oh, Tapi biasanya kalau seseorang di tingkatan yang pertama itu sudah tidak ada pikiran lagi, tidak tergiur lagi dengan tingkatan yang kedua dan ketiga sudah. Di tingkat keikhlasan yang pertama itu sudah betul-betul murni. Sudahlah, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, sudah. Ada apa tuh nggak mau tahu. Yang penting saya melaksanakan ibadah ini dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti itu. Kita sadar betul-betul sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari semenjak kita belum dilahirkan di dunia sampai detik ini. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Karena memang Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya penguasa yang menguasai seluruh alam semesta. Allah lah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Maka sudah selayaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sudah betul-betul murni dalam rangka ketaatan. Itu yang pertama. Maka biasanya di tingkatan pertama seseorang sudah tidak akan tergiur lagi untuk yang kedua dan ketiga. Itu Ibu ya. Waduh, Muhammad. Berarti, Nah, mungkin hmm, tingkatan yang pertama itu berat, apalagi untuk orang-orang zaman sekarang. Tapi kita usahakan, kalaupun tidak bisa, maka setidaknya kita bisa di tingkatan yang kedua, tingkatan ikhlas yang kedua. Tapi tingkatan yang ketiga itu sudah paling paling bawah itu, paling dasar itu sudah. Ya nggak apa-apa sih kadang-kadang gitu ya. Di tingkatan yang ketiga kadang-kadang, tapi jangan terus-terusan di tingkatan yang ketiga. Gitu ya, Bu ya. iya, Seperti mungkin saya pernah cerita nih, pernah cerita ada yang mungkin di kapan ya saya cerita di kelas yang Sabtu Ahad mungkin Bu Anita. iya. eh yang orang yang banyak yang lama mengidap penyakit ternyata karena bukan secara fisik ternyata gangguan utamanya, tapi secara non fisik akhirnya merutinkan sholat malam. Dan alhamdulillah semenjak rutin sholat malam kemudian sembuh dari semua penyakit. Bahkan yang mana sebelumnya dokter pun angkat tangan. Tapi setelah merutinkan sholat malam sembuh semua penyakit. Karena memang ada hadis yang diriwayatkan menyebutkan keutamaan seperti itu, keutamaan sholat malam untuk kesehatan. Dan nggak masalah. Tapi ya jangan terus-terusan niatnya untuk itu kan gitu Ibu ya. Iya. Karena memang iman itu kadang kan bertambah dan kadang saat berkurang, maka jangan sampai keluar dari koridor. Maka saat bertambah kita bisa gas. Tapi Betul-betul usaha. Nah, posisinya gimana ya Ustadz? Maksudnya menempatkan niat kita lillahi ta'ala. nah, Tapi kita sama Allah disuruh berdoa, minta. Tuh gimana ya? Gitu loh.
Doa itu bagian dari ibadah. Ya kan, Om, ya? Doa itu bagian dari ibadah. Dan tidak ada salahnya dengan doa. Korelasi tadi, misalkan apa, Om? Kita disuruh untuk lillahi ta'ala. Iya, Uh, Betul-betul murni maksudnya dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Kemudian doa. Doa itu untuk kemaslahatan. Maka doa itu kan macam-macam. Ada untuk kemaslahatan akhirat, ada Mm-mm. untuk kemaslahatan dunia, ada untuk kemaslahatan diri sendiri, ada untuk kemaslahatan orang lain. Maka itu sebenarnya tidak mengapa, tidak mengapa, tidak apa istilahnya, membahayakan keikhlasan. Mm. Karena kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memang disuruh seperti itu. Iya, Justru kalau misalkan tidak pernah berdoa maka sombong. sombong dan itu berarti melewatkan melewatkan keutamaan ibadah doa juga. Iya. Apa Katanya namanya? katanya Allah senang sama hambanya yang merengek dan meminta-minta gitu loh Ustaz. Nah, nah, Dan kebanyakan kan kalau sampai bisa merengek gitu mestinya kan bukan apa ya 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 maksudnya kebanyakan ya mungkin ya kebanyakan kan ya masalah-masalah hidup ya Ustaz ya. kebanyakan, Kan kebanyakan tapi lebih tidak semuanya. menjiwai gitu, Kan, lebih menjiwai. kan ada juga orang yang sampai menangis sesungguhkan, ada orang yang berdoa menangis sesunggukan karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Ya sih. Ya, tahu ya. Maka doa itu juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam seperti itu. Nah, makanya tadi ada doa untuk kemaslahatan akhirat, ada doa untuk kemaslahatan dunia, ada doa untuk diri sendiri, ada juga doa untuk orang lain kan gitu. Iya. Nah, maka juga tentu berbeda-beda tingkatannya seperti itu. Nah, Kan Ustadz, Apa namanya? Nah, Ustadz kalau misalnya eh kadang agak sering sih, bukan kadang, kayak pas mau doanya itu Ustadz, malah gimana? jadi diem doang gitu Ustadz, malah ngelamun. Mau doa, ngelamun maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya mau doa nih Ustadz, tapi bukannya doa, tapi malah apa ya, malah kayak mau ngomong tuh kok kayak gimana gitu, kayak dalam hati tuh Allah kan tahu ya gitu. Jadi kayak malah diem gitu Ustadz. Itu eh, apa ya, kayak dibenarkan atau malah kita sebenarnya rugi nggak Ustadz? Harusnya kita ngomong kan Jadi ya. begini, jadi begini. eh Doa itu bagian dari zikir. Zikir yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Kemudian tingkatan kedua dari zikir adalah membaca kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, uh, dan seterusnya. Sedangkan tingkatan zikir yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah juga, yaitu doa, memohon, meminta kepada Allah. Maka sebenarnya itu adalah tingkatan zikir yang paling. Dan mungkin saya dulu saat pembahasan akidah atau saat membahas murojaah fikih puasa kalau tidak salah, saya lupa. Dulu saya pernah membawakan suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang disibukkan dengan zikir, maksudnya zikir dengan kalimat thayyibah atau dengan Al-Quran, sampai tidak sempat untuk berdoa, maka Allah akan memberikan kepadanya semua hal yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Maka kalau misalkan lisan kita itu tidak bisa mengungkapkan doa-doa kita atau tidak sempat atau susah untuk mengungkapkan isi hati kita untuk memohon kepada Allah, maka jangan diam, tapi perbanyak zikir, perbanyak zikir. Gitu Om ya. Nah, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika merenung itu jangan melamun, tapi perbanyak zikir. Puji Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, Alhamdulillah. Dengan dihadirkan di dalam hati kita, ketika kita mengatakan Subhanallah, berarti kita uh, mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan. Allah itu maha sempurna. Kemudian ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka kita hadirkan di dalam hati kita segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmat. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah semata. Allahu Akbar, Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu. Maka Allah satu-satunya yang berhak untuk paling kita prioritaskan di dalam hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Banyak memuji Allah. Soal akhir, Allah jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Dengan yang dijelaskan Ustadz 3 tingkatan ikhlas ini, bagaimana Nah, korelasinya dengan itu? Waktu itu pernah dapat penjelasan dari Ustadz, yang itu Syekh Al-Izzi Ibnu Abdissalam. Jika niat ibadah digabungkan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Atau waktu yang pendapatnya itu Ustadz Al-Imam Al-Ghazali ya, nah, yang waktu itu. Nah, itu korelasinya gimana Ustaz, antara pendapatnya beliau Imam Ghazali dengan 3 tingkatan ikhlas ini gitu Ustaz. Sedangkan tadi kan tingkatan nah, ketiga itu ada sahih, unsur dunia ya. sahih. Itu gimana Ustaz? Eh, Korelasi itu gimana ya Ustaz? jadi gini, memang beberapa ulama itu menjelaskan seperti Al-Izz Ibn Abdussalam Sultanul Ulama, kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kalau misalkan melaksanakan suatu amal ibadah yang memang sebenarnya itu betul-betul murni amal ibadah, kalau tujuannya semata-mata untuk manfaat duniawi, maka tidak sah gitu, Mas. Nah, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Maka perlu diperhatikan tingkatan ikhlas yang ketiga tadi. Itu maksudnya adalah kita mengharapkan manfaat duniawi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya eh, kita mengerjakan suatu amal ibadah agar kita diberi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan dunia kita. Bukan misalnya kita puasa agar kita sehat. Kan memang secara kedokteran puasa itu ada dampak positif untuk kesehatan kita, ya atau ya? Kalau misalkan puasa hanya semata-mata saya puasa biar sehat. Maksudnya secara zat puasa itu yang membuat kita sehat. Maka ini salah niat dan tidak akan mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Tapi kalau misalkan niatnya saya berpuasa dan saya berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesehatan kepada saya. Bukan karena semata-mata puasanya itu menjadikan kita sehat, bukan. Gitu, Om ya. Bisa difahami maksud saya tidak, Om? Nah, Ustaz, berarti misalnya Nah, gini Ustaz, kita misalnya puasa dalam rangka misalnya anak kita sedang ujian, terus kita puasa, semoga dengan nah, puasa ini Allah memberikan kemudahan kepada anak kita ketika sahih. sedang ujian, itu boleh nggak Ustaz, niat seperti Boleh, itu? boleh. Boleh. Jadi kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia. Itu nggak masalah. Tapi bukan secara Hmm. zatnya puasa itu menjadikan kita mendapatkan kemaslahatan dunia Misalnya. gitu ya. Nah, tapi kita memohon kepada Allah. Nah, jazakumullah khairan kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Tapi Ustaz, yang berkembang kan kadang tuh ada beberapa yang menyampaikan kalau ingin sesuatu disolawatin biar nanti dapat, atau sedekah segini nanti biar dibalas beberapa kali lipat gitu Ustaz.
Eh, coba tadi dua contohnya yang disebutkan ada sholawat dan sedekah. Ya. Kita bahasnya Hmm. sedekah dulu, yang lebih simpel mungkin. Yang sedekah itu kalau misalkan memang kan disebutkan keutamaan di antara keutamaan sedekah itu akan dilapangkan rezeki kita kan itu. Dia akan dibalas berkali-kali lipat. Tapi ya itu kita tetap harus mengharapkannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan misalkan oh sedekah karena zatnya sedekah ini harta kita lebih banyak. Enggak, enggak. Kita tetap harus menjadikan sedekah ini pertama kali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharapnya kepada Allah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Tapi kalau misalkan saya kasih, saya jadi orang dermawan biar rezekinya lebih banyak dari sifat dermawan ini. Kita harus memang bedanya tipis kan, Om? Hmm. Bedanya tipis. Jadi bagaimana kita menjadikan ibadah kita pertama ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dan kita berharapnya kepada Allah, bukan kepada zatnya amal ini. Nah, kemudian sholawat. Maksud sebenarnya pada dasarnya maksud kalau misalkan eh, menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu maka baca sholawat. Itu sebenarnya mungkin pertama kali itu disampaikan oleh para ulama itu maksudnya benar, tapi disalahpahami. Sehingga orang-orang awam itu mengira ya zatnya sholawat itu yang bisa menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi di antara manfaat atau faidah atau keutamaan sholawat, yaitu Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Di antaranya, doa kita akan dikabulkan dan diijabahi. Kenapa demikian? Pertama, sholawat itu, para ulama semuanya sepakat. Sholawat itu pasti diterima. Sholawat kepada Nabi, itu pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak menghadirkan maknanya di dalam hati. Meskipun hanya diucapkan sebatas di lisan saja. Seperti membaca Al-Quran. Meskipun nggak paham, maka insya Allah tetap akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Meskipun kalau misalkan ditadabburi dan dihadirkan maknanya di dalam hati, maka pahalanya lebih besar. Nah, ini berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Para ulama banyak yang menjelaskan kalau zikir-zikir yang lain itu harus dihadirkan maknanya di dalam hati. Setidaknya makna secara umum saja lah, terjemahnya saja lah, misalkan seperti itu. Hmm. Itu zikir yang mendapatkan pahala. Tapi kalau sholawat, ya mutlak, secara mutlak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya uh, disunahkan, dianjurkan di awal sebelum memulai doa itu untuk membaca atau memperbanyak sholawat. Kemudian ditutup juga dengan sholawat. Kemudian juga kalau kita perhatikan biasanya masyayikh, para ulama itu kalau misalkan mengajar, itu biasanya diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat juga. Demikian juga saat menulis kitab, diawali sholawat, atau bahkan yang ringkas sekalipun, mangdumah, bait-bait syair yang ringkas sekalipun, diawali sholawat, diakhiri sholawat. Kenapa? Kenapa demikian? Karena tadi, sholawat itu pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, kalau misalkan bagian awalnya pasti diterima, kemudian bagian akhirnya pasti diterima, maka harapannya yang tengah-tengah itu juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan Ibu ya? Masa bagian awalnya diterima, kemudian bagian akhirnya diterima, ujung depannya diterima, ujung belakangnya diterima, masa tengah-tengahnya nggak diterima? Nah, maka harapannya yang di antara sholawat tadi itu juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga doa tadi. Doa harapannya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu ya? Hmm.
Berarti sebenarnya sedekah dan sholawat itu sebagai wasilah amal soleh ya Ustaz, Sahih. untuk Sahih wasilah. mendapatkan ridho Allah ya. Nah, sahih. Ya Jadi bukan Ustaz, secara zatnya. jazakallahu. Jadi di sana ada juga penjelasan. Ada juga penjelasan. Jadi tidak ada istilahnya ini. La yutlabu lidzatihi illallah subhanahu wa ta'ala. La yutlabu lidzatihi illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu apapun yang dituju secara zatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua amal ibadah itu tidak dituju secara zatnya amal ibadah itu sodakoh, bukan zatnya sodakoh itu yang memberikan manfaat kepada kita. Zikir bukan zatnya zikir itu yang eh, memberikan manfaat kepada kita. Tapi itu semuanya memberikan manfaat kepada kita ketika kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu ya. Wadih Ya, Ustaz, insyaallah wadah Ustaz. Jazakallahu khairan kasih Ustaz. Barakallahu Jazakallah. fikum. Jazakallah. Nastamir Wahad, kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Subhanallah. Berikutnya, kita agak cepat. Wa an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Ini syarat yang kedua. Makanannya, kemudian pakaiannya, dan tempat sholatnya harus halal. Harus. Tidak boleh enggak. Maka harus halal. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi thawbin bi'asharati darahima wa fiha dirhamun min haram lam tuqbal lahu salatun." Man shalla fi thawbin, siapapun yang salat mengenakan pakaian bi'asharati darahim, yang mana pakaian itu senilai 10 dirham. Fiha dirhamun min haram. Akan tetapi dari 10 dirham itu, 1 dirhamnya itu haram. Dia peroleh dengan cara yang haram. Maka lam tuqbal lahu salatun. Maka salatnya tidak akan diterima. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah Ibn Mas'ud, salah satu ulama para sahabat, beliau menuturkan, majtama'al halalu wal haram illa ghulibal haramu al halal. Afan illa ghalaba al haramul halal. Tidaklah perkara halal dan haram itu bersatu, bercampur, kecuali perkara yang haram itu akan menang, kecuali perkara yang haram itu akan mendominasi perkara yang halal. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian ada juga ulama yang menuturkan man akala al-haram wa atala al-ibadata. Siapapun yang mengkonsumsi makanan haram, akan tetapi dia selalu dalam ibadahnya. Nah, banyak ini juga gambaran bercampurnya keharaman dan ketaatan. Siapapun yang mengkonsumsi makanan haram, namun dia selalu dalam ibadah, memperbanyak ibadah. Fahuwa kal hammamil ladzi, kal hamam. Hamam di sini maksudnya hamamah. Fahuwa kal hamam alladzi raqada ala baydin fasidin. Fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam wa la yafrahu syai'an bal yukhriju mudhirran. Maka perumpamaan orang yang makan makanan haram akan tetapi selalu melaksanakan ibadah, memperbanyak amalan ibadah, yaitu ibarat merpati yang mengerami telur yang rusak. Seekor merpati mengerami telur yang rusak.
Fahuwa yut'ibu nafsahu. Dia bersusah payah menjadikan dirinya sampai berletih-letih. Fi tulil maqam. Dia seperti merpati tadi. Dia sudah uh, berlelah-lelah, bercapek-capek, berletih-letih. Kemudian juga dia berusaha berdiam diri lama, menghabiskan waktunya. Tapi apa? La yafrahu syai'an. Dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari usahanya itu. Bahkan itu semuanya akan membahayakan, merugikan. Wafaqanallah jami. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Ini konteks yang kita bahas ini tadi terkait dengan sholat. Mungkin di hadis yang lain, umat sekalian pernah mendengar keterangan di hadis yang lain. Di sana terkait dengan doa. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Ya kan, ya? Fa anna yustajabu lah. Sedangkan makanannya haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, fa anna yustajabu lah, maka bagaimana mungkin bagaimana mungkin doanya akan diterima? Maka semua ibadah seperti itu, baik doa maupun sholat juga dan semua yang lain. Maka usahakan betul-betul perkara makanan haram, pakaian haram, tempat yang haram, ini bukan perkara yang hayyin, bukan perkara yang ringan. Maka perhatikan betul-betul, hati-hati. Uh, saya juga kadang-kadang tuh kalau di pondok itu menasihati santri-santri. Kan kadang-kadang itu kalau di pondok itu ada kebiasaan buruk, menggosok sandal gitu ya. Jadi ada sandal nganggur itu udah langsung dipakai gitu saja. Nah, itu akan pengaruhnya, dampaknya itu sangat besar sekali. Mungkin terkadang sebagian santri itu sulit untuk memahami pelajaran. Mungkin karena perkara-perkara yang remeh dan sepele seperti itu yang tidak disadari. Itu sebenarnya meskipun kelihatan remeh dan sepele, itu bukan perkara yang remeh dan sepele. Itu dampaknya besar sekali. Itu bisa mempengaruhi semua amalan ibadah kita. Apakah ibadah kita diterima atau tidak. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Eh, halo, masih kalian masih ada? Masih Ustaz, Ustaz. izin bertanya Ustaz, Naam, tafadhal. kalau sholat yang di masjid atau musola yang dibangun oleh orang orang bukan Muslim itu gimana Ustaz hukumnya? Masjid yang dibangun orang Non Muslim. non-muslim. Nah, La ilaha illallah. Orang non-muslim ini membangun masjid dalam rangka apa? ya banyak itu Kalau Ustaz ada, kayak gitu. kalau ada masjid yang lain, maka lebih baik sholat di masjid yang lain. Nah, khawatir malah justru yang semacam itu seperti ceritanya, kisahnya Masjidud Diror, yang mana Rasulullah sudah punya masjid dan para sahabat sebelum. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, yang eh, hmm, apa namanya, dimotivasi juga oleh orang-orang kafir, itu membangun Masjid Diror itu di yang seperti masjid tandingan gitu. Yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memecah belah umat Islam. Biar umat Islam itu nggak bersatu di satu masjid sana. Biar umat Islam itu eh, terpecah-pecah. Ya, seperti halnya sebenarnya yang agak mengkhawatirkan itu kalau misalkan dalam satu desa ada lebih dari satu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Sebenarnya kan yang paling afdol dan dianjurkan yaitu yang digunakan untuk sholat Jumat itu kan satu saja dari satu desa. Supaya semuanya itu bersatu dan berkumpul setiap pekannya. Saling mengenal dan saling bermuamalah, muasyarah dengan baik. Jadi timbul ikatan yang kuat
di antara semua orang. Ya, setiap pekannya karena setiap pekannya bertemu. Tapi kan kadang-kadang kan mungkin ya kalau misalkan sebab-sebabnya itu bisa ditolerir karena memang misalkan masjidnya nggak cukup atau terlalu jauh, gitu. Mungkin itu sebab-sebab yang masih ditolerir. Tapi terkadang, terkadang kita menemukan beberapa itu alasannya itu karena ego. Ah, anak nggak pengen sholat di sana, di masjid sana gini gini gini. Akhirnya membuat eh, tandingan. Oh, sholat Jumat juga kita adakan sholat Jumat sendiri aja di sini. Itu sebenarnya bahaya sekali seperti itu. Bahaya sekali. Bahkan kalau saya me- melihat itu beberapa itu terjadi di sholat Id juga di hari raya. Itu biasanya dulu-dulu itu tempat sholat Id itu hanya kalau misalkan dulu waktu saya masih kecil tuh hanya misalkan satu desa itu mungkin dua. Yang satu di masjid besar di desa, yang satu lagi di lapangan. Tapi sekarang bahkan musola-musola kecil itu mengadakan sholat Id sendiri. Ini kadang-kadang itu bukan perkara kemaslahatan, tapi perkara ego kan. Maka itu bahaya. Semakin eh, apa banyak tempat untuk berpisah jamaahnya, maka juga biasanya hati itu juga semakin mungkin untuk saling menjauh. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Maka kalau misalkan ada masjid yang lain, yang jelas itu dibangun oleh umat Islam sendiri, maka itu lebih afdal. Gitu, Om, ya. Saya kira tadi mau bertanya, ini masjid ini dibangun dari awalnya harta haram, saya seperti itu. Itu mungkin beda lagi kasus. Maaf, Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Eh, Definisi untuk mendapatkan simpati dari kaum muslimin gitu, Ustaz. ya, Bantuan eh, gitu. ya sahih. Kadang-kadang mau nyalon gitu, Om. Ya, Oh, subhanallah. Dan justru di sana kadang-kadang itu malah justru ada unsur politik di situ kan. Jadi ada unsur politik kemudian yang menjadi pengurus juga tidak sembarang yang penting umat Islam gitu, ya. Nggak ada unsur-unsur masih ada unsur-unsur politik lagi dengan pengurusnya dari kelompoknya atau bagaimana kan gitu sih. Malah lebih kalau itu kacau kan lagi. renovasi masjid dari uang yang seperti itu apa? Kalau dukung satu pasangan tertentu nanti dikasih apa kayak semacam suap gitu, Ustaz. Untuk ini merenov masjid itu hukumnya gimana, Ustaz? Astagfirullah. Ya emang Itu gitu, ada gitu. Ustaz. Sekarang mah begitu modelnya. Ya, sekarang itu Bisa banyak lingkaran setan. dikontrol gitu, Ustaz. Mm-mm. Terus kalau yang masjid di bank tuh gimana tuh? Bank riba. Tuh kita sholat di situ boleh. Merembetnya kemana-mana. Udah. Ya kan ini katanya tempatnya kan pakaian, makanan, Mm-mm. tempat halal. Nah, ini maksudnya Betul. gimana nih? Gitu kan Ustadz. Ada hubungan sih. Ya, sahih. Tapi intinya ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita menghindari yang ada kemungkinan unsur haramnya. Gitu. Hmm. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Kalau misalkan nggak bisa dan terpaksa di sana, maka ya sudah. Tapi kalau misalkan ada alternatif lain yang kita bisa betul-betul yakin di sana tidak ada unsur keharaman di sana, maka lebih baik yang sana yang yakin tidak ada unsur keharaman di sana. Gitu ya. Hmm. Karena ini Ya, terkait, Ustaz. memang tidak terkait dengan sah tidaknya sholat kita. Tidak, bukan kaitannya bukan tentang sah tidaknya. Sahnya sah, insya Allah. Menggugurkan kewajiban, iya, menggugurkan kewajiban. Tapi apakah ini pertanyaan menjadi tanda tanya besar? Apakah nanti sholat kita Aku. yakin akan diterima atau tidak kan gitu, Mas? Hmm. Iya sih. Ya, Ustaz. Ya meskipun sebenarnya Mas, karena di sana ada kaidah sebenarnya. Ada kaidah lahu afan lahu gunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Jadi intinya kalau misalkan seseorang yang eh, mem- me-
mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian dia berikan kepada orang lain dengan akad apapun, misalkan karena hibah hanya sekedar pemberian, atau dalam rangka nafkah misalkan, atau dalam rangka jual beli misalkan, maka semuanya itu sah. Semuanya itu sah. Hmm. Nafkahnya sah, kemudian pemberian hibah, hadiah itu sah, kemudian jual belinya juga sah. Karena yang haram itu sebenarnya itu adalah cara mendapatkannya. Kan gitu, Mas? Yang haram itu adalah cara mendapatkannya, bukan secara zat bendanya. Karena sebagaimana kita bahas di pengantar ilmu fikih di awal dulu, yang dihukumi halal, haram, mubah, sunnah, makruh itu bukan suatu benda, tapi amalan manusia. Ya atau ya? Iya. Benar. Masih ingat kan Ibu ya? Perbuatan manusia yang dihukumi itu perbuatan manusia. Jadi kalau misalkan, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ada misalkan seseorang eh, mencari nafkah, tapi dari jalur riba, misalnya. Maka dia mendapatkan hartanya atau uangnya itu dari jalur yang haram, riba. Ya atau ya? Maka yang dia mendapatkan dosa karena melaksanakan sesuatu yang haram, melakukan keharaman karena perbuatannya mencari harta dari cara yang haram, dari riba. Tapi kalau seandainya orang tersebut menafkahi keluarganya dengan hasil nafkahnya tadi, dengan hasil apa pekerjaannya tadi, apakah berarti juga keluarganya makan sesuatu yang diharamkan bagi mereka? Maksudnya, apakah berarti mereka juga mendapatkan dosa makan sesuatu yang haram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena keluarganya tadi mendapatkan harta, mendapatkan nafkah itu dari jalur nafkah. Ya atau ya? Pemberian nafkah. Ya atau ya? Ya. Benar. Keluarganya itu bukan yang mencari harta haram, bukan. Yang mencari harta haram itu adalah kepala keluarga tadi. Jadi yang mendapatkan dosa itu adalah yang kepala keluarga yang mencari harta haram tadi. Sedangkan kepala keluarga memberikan kepada keluarga itu dari jalur nafkah. Maka halal keluarganya makan dan minum. Ini terkait dengan halal haram. Ini bukan terkait dengan keberkahan. Kalau terkait dengan keberkahan maka lain lagi. Iya, harta haram itu tidak akan memberikan keberkahan. Begitu ya, Bu ya. Meskipun keluarganya halal untuk memakannya karena dari jalur nafkah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Begitu ya, Bu ya. Wadih Mahat. Waduh. Well, this said, insyaAllah. Ini nampaknya kok nggak bisa kita selesaikan malam ini, Bu ya. Nggak apa-apa, Ustadz. Masih Anu, dua saya, lagi. Hmm. saya kira tadi bisa diselesaikan. Ternyata qadarullah belum bisa. Ya, Allah, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Saya minta maaf Mas sekali. Nggak apa-apa, Ustadz. هل من سؤال معك قبل أن نختم؟ Oh, Ustadz, depan mau nanya Ustadz. Sebenarnya Bagaimana? kalau waktu mulai kelasnya itu memang jam 19.45 atau memang lebih ya Ustadz? Sebenarnya sebenarnya harapannya itu paling tidak itu jam 8 sudah mulai paling lambat harapannya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ya ibu-ibu ya. Karena mungkin ibu-ibu kan masih ada kesibukan atau kadang masih belum nyampe rumah. Eh, Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Maaf.
Ada lagi pertanyaan? Lanjut, Ustaz. Ayo. Jadi, mungkin adalah istilah tikuna soal. Kalau tidak ada pertanyaan mas sekalian, maka kita serukan. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya di pekan yang akan datang. Dan nanti insya Allah juga akan berlanjut ke rukun-rukun sholat. Semoga apa yang kita baca dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, dan keistiqomahan, keikhlasan dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengabulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah yang baik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Taufiq. khairan. Barakallahu Barakallahu fiik. fiikum. Jazakumullah khairan, Ustaz.